Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 Juli 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sudah berada di hari Sabtu sebagai hari persiapan kita sebagai umat percaya, mempersiapkan diri supaya besok kita ada di rumah Tuhan, menyatakan sujud dan sembah kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu baiklah malam ini masing-masing kita dalam keluarga kita menghidupkan mezbah keluarga, mempersiapkan diri kita memasuki ibadah utama pada minggu besok. Saya mengajak kita, mari kita belajar kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan saya akan bacakan ayat yang ke-13 dan 14. Umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sadar benar bahwa selagi kita masih hidup di dunia ini, akan ada banyak kesempatan di mana kita bisa larut dalam berbagai-bagai perkara kehidupan yang bisa membuat kita terjatuh dan gagal memelihara kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Keadaan itu bisa dialami oleh siapa saja di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu memang kita perlu waspada di dalam kehidupan ini. Sebab kalau kita belajar di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa ditarik oleh satu kekuatan yang olehnya akan membuat kita gemar melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Karena itu memang kita mesti berwaspada supaya kita tidak mudah ditarik oleh kekuatan dimaksud dan akhirnya menggiring kita untuk terus terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita selaku umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kitab Amsal pasalnya yang ke-13 sesungguhnya mau mengajak kita selaku umat percaya agar kita harus hidup sedemikian. Kita harus hidup bijaksana dan berupaya sedapat mungkin untuk menjauhkan diri kita dari berbagai-bagai perbuatan serta perilaku fasik dalam hidup ini. Sekali lagi, kitab Amsal 13 ini mengajak kita
hidup sedemikian rupa supaya bisa dapat menjauhkan diri kita dari berbagai perbuatan serta perilaku-perilaku fasik dalam hidup kita. Kenapa kita perlu menghindarkan diri kita dari perilaku fasik? Karena kita belajar di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, bahwa setiap orang yang hidup dalam perilaku fasik itu sedang membuat dirinya seperti jerami kering, sehingga ketika hari Tuhan itu tiba, dia akan terbakar hangus sampai akar-akar dan dahan-dahannya dan menjadi abu. Kalau demikian, maka perilaku fasik itu membahayakan. Dia sangat membahayakan kehidupan kita. Itulah sebabnya kitab Amsal pasal 13 ini menolong kita untuk menjauhkan diri kita dari perilaku fasik dimaksud. Dan kitab Amsal ini mengingatkan kita bahwa untuk menghindarkan diri kita dari perilaku fasik, maka pertama kita harus setia dengar firman Allah. Kita harus setia dengar firman Allah di dalam hidup kita. Memang kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9 dengan tegas mengingatkan kepada kita demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu berarti firman Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada cara lain untuk membantu kita keluar dari perilaku fasik. Satu-satunya jalan untuk kita bisa membebaskan diri kita dari perilaku fasik adalah firman Allah. Atau kalau kita belajar di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dengan tegas mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahwa untuk menolong perjalanan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, sebaiknya kita menggunakan firman Allah sebagai pelita, sebagai terang, supaya kita bisa melihat dan mengetahui berbagai keadaan yang membahayakan kehidupan kita. Untuk bisa mengetahui sesuatu membahayakan kehidupan kita, alat penunjuknya adalah firman Allah. Karena itu, kitab Amsal 13 ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku fasik yang membahayakan hidup kita, tidak ada cara lain. Firman Tuhan menjadi jalan terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu perhatikan baik-baik di dalam kebenaran firman Allah ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah dan menjadikannya menjadi panduan hidup, dia menghadirkan cahaya terang di dalam hidupnya. Dan mengapa kita membutuhkan firman? Sebab firman itu adalah sumber hidup. Karena firman itu adalah sumber hidup, maka dia harus menjadi kebutuhan bagi kita. Supaya kita bisa hidup di dunia ini, maka tidak ada cara lain.
kita mesti setia dengar firman sebagai sumber hidup kita. Karena itu ayat 13 sampai 14 menegaskan itu kepada kita. Sementara pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, bagian firman ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana respons kita terhadap pemberitaan firman. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang mau memberikan respons positif terhadap setiap pemberitaan firman? Ataukah justru kita menganggap remeh terhadap pemberitaan firman itu? Tapi kita harus ingat bahwa manakala kita meremehkan pemberitaan firman Allah, dia akan terus menggiring kita sehingga kita akan hidup berkhianat kepada Tuhan. Dan itu saat-saat yang membahayakan kehidupan kita. Itu berarti kita berdosa kepada Tuhan. Kalau kita berkhianat kepada firman Allah, kita berkhianat kepada Tuhan. Itu berarti kita berdosa kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-33 dengan jelas berkata, siapa yang berdosa kepada Tuhan, nama orang itu dihapuskan di dalam kitab Tuhan. Kalau demikian, setiap kita yang tidak mau mendengarkan firman Allah, apalagi meremehkannya dan berkhianat padanya, justru kita ada dalam keadaan yang berbahaya. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi gelap. Karena itu amat berbahaya untuk kita harus waspadai di dalam kehidupan ini. Selanjutnya kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-17 dari kebenaran firman Allah tadi, dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17, di sana mau menegaskan kepada kita tentang setiap kita yang menjadi utusan Tuhan, kita harus menjadi utusan Tuhan yang benar-benar berhikmat dan setia pada apa kata firman Allah bagi hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kalau demikian kita harus ingat bahwa firman itu adalah sumber kehidupan, dan sumber kehidupan ini harus diberitakan supaya meluas dan didengar oleh banyak orang. Dan ingat, setiap kita sebagai utusan, sebagai duta yang membawa dan yang memberitakan sumber kehidupan itu, harus benar-benar memelihara kekudusan hidup kita. Sebab jika tidak, maka kita justru membawa celaka, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Sebab setiap duta yang tidak setia pada pemberitaannya, dia berbicara lain dan melakukan yang lain, maka dia sedang mencelakakan dirinya, bahkan juga mencelakakan orang lain yang olehnya berita kehidupan itu diperdengarkan. Karena itu kita mesti menjadi duta yang benar-benar memelihara kekudusan hidup, setia dengan apa yang kita beritakan sebagai sumber kehidupan itu, dan tunjukkan perilaku hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Ini memang bukan perkara yang mudah. Ini memang bukan perkara yang gampang. Perlu ada perjuangan. Sebab Rasul Paulus menegaskan itu di dalam Roma pasalnya yang ke-7, ya. Roma pasalnya ke-7 ayat yang ke-18 sampai
dengan ayatnya yang ke-22. Kita bisa baca itu untuk kita berwaspada dalam hidup kita. Begini bunyi firman Allah. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ingat bahwa memang ketika kita berusaha untuk mau memelihara kekudusan hidup kita dengan mau memelihara kebenaran firman Allah, kita bisa saja akan terjebak. Bisa saja ada keadaan di mana kita akan melakukan hal yang jahat. Sebab kekuatan dosa itu begitu kuat menggiring kita melakukan hal-hal yang jahat. Karena itu memang seorang duta itu ada dalam sebuah perjuangan yang serius sehubungan dengan warta kehidupan yang dia beritakan bagi umat manusia. Karena itu mari kita perhatikan ini dengan baik. Kita memang harus percaya dengan sungguh. Kita tidak bekerja sendiri. Allah memang sudah menganugerahkan rohnya di dalam diri kita. Dan roh itu selalu menuntun kita untuk mengerjakan kebenaran. Karena itu setia pada kehendak Tuhan. Untuk tugas-tugas kita dalam menyampaikan kabar baik dan sumber kehidupan itu kepada sesama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ingatlah, kebenaran firman Allah ini mengingatkan kita. Kita harus berjuang sedemikian rupa untuk menghindarkan diri kita dari perilaku-perilaku fasik. Sebab kita adalah duta dari Tuhan di dunia ciptaannya. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh pelaku pelayanan yang siap untuk mewartakan warta keselamatan pada ibadah utama minggu besok. Para pendeta, para penatua diaken yang mengangkat pelayanan, Tuhan beri urapan khusus kepada mereka. Supaya besok mereka dapat berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan bagi umat-Mu yang hadir dalam ibadah utama. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan Roh Kudus berkenan menggerakkan hati umat-Mu supaya mereka dapat ambil bagian dalam ibadah utama besok untuk dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan ingatlah, hidupkanlah mezbah keluargamu untuk persiapan dirimu bersama keluarga. Ambil bagian dalam ibadah utama minggu pada besok. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.